Halo teman-teman, setelah lulus dari SMA atau SMK nanti, apa rencana kalian? Adakah dari teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan? Ya, teman-teman bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, di mana teman-teman bisa memilih program sarjana atau S1 yang berlandaskan keilmuan maupun program vokasi D1, D2, D3, D4 yang mengajarkan banyak keterampilan. Pendidikan di perguruan tinggi dibagi menjadi jurusan-jurusan kuliah sesuai dengan disiplin ilmu yang diajarkan. Secara garis besar ada dua rumpun jurusan, yaitu rumpun Sains dan Teknologi atau Saintek dan Ilmu Sosial Humaniora atau Soshum. Jurusan Saintek bertemakan ilmu alam dan penguasaan teknologi. Biasanya jurusan ini diambil oleh teman-teman yang SMA-nya mengambil jurusan IPA. Bertemakan kesehatan seperti kedokteran dan keperawatan, serta jurusan teknik masuk ke dalam rumpun Saintek. Nah, berikut ini adalah jurusan-jurusan atau program studi Saintek yang ada di Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya ada dari Fakultas Pertanian, Peternakan, Teknologi Pertanian, Biologi, dan Kehutanan. Lalu ada program studi dari Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Selanjutnya adalah jurusan Soshum. Jurusan ini bertemakan ilmu-ilmu sosial yang mencakup ilmu budaya, ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya. Dan biasanya diambil oleh teman-teman yang SMA-nya mengambil jurusan IPS dan atau bahasa. Contoh dari jurusan Soshum ini adalah jurusan ekonomi, bisnis, manajemen, jurusan hukum, maupun jurusan yang berhubungan dengan ilmu sosial, budaya, dan politik. Nah, berikut ini adalah jurusan Soshum yang ada di Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Filsafat, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ada juga banyak jurusan dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah, begitulah jurusan-jurusan yang ada di Universitas Gadjah Mada. Di luar sana masih banyak sekali jurusan yang ditawarkan oleh universitas, ada juga yang tidak tercantum di dalam list. Pembagiannya kurang lebih sama untuk jurusan Saintek dan Soshum, namun ada jurusan yang perlu teman-teman perhatikan. Salah satunya adalah jurusan Psikologi. Di Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Airlangga, jurusan ini masuk ke dalam rumpun Soshum. Namun, di Universitas Padjadjaran dan Universitas 11 Maret, jurusan ini masuk ke rumpun Saintek. Teman-teman, silahkan perhatikan hal-hal seperti ini ya, karena akan berpengaruh dalam tes masuk perguruan tinggi. Lalu, bagaimana dengan biaya kuliah? Di perguruan tinggi negeri, biaya kuliah dibayarkan dengan uang kuliah tunggal atau UKT. Besarnya UKT ini disesuaikan dengan penghasilan orang tua, penghasilan tambahan, dan jumlah tanggungan yang ditanggung oleh orang tua. Nah, di UGM sendiri, sebaran UKT-nya seperti ini. Silahkan dicermati. Wah, banyak juga ya nominal yang harus dipersiapkan. Lalu, bagaimana cara kita agar tidak membebani orang tua? Ya, betul, dengan beasiswa atau bantuan keuangan untuk kelanjutan studi. Beasiswa ini dapat menanggung biaya uang kuliah atau UKT, biaya hidup atau living cost seperti biaya makan, biaya kos, dan biaya lain-lain, biaya buku dan penunjang kuliah seperti praktikum, kerja lapangan, dan fasilitas pengembangan diri seperti training-training atau latihan yang lain. Ada banyak sekali jenis beasiswa. Yang pertama menurut sumbernya, ada yang dari instansi pemerintah, lembaga swasta, dan dari pihak universitas. Menurut karakteristiknya, beasiswa ada yang ditujukan untuk orang dengan prestasi akademik maupun non-akademik, bantuan untuk yang kurang mampu,
kemudian ada bantuan prestasi akademik dan tidak mampu, kemudian ada beasiswa ikatan dinas. Nah, bila teman-teman perhatikan pada sebaran UKT tadi, ada tulisan UKT 0 atau tidak perlu membayar UKT, dan tulisannya peserta bidik misi. Wah, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi, bidik misi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Nah, peserta bidik misi berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan tiap semester atau biasanya tidak perlu membayar UKT dan bantuan biaya hidup sebesar Rp4.200.000 setiap semesternya. Nah, yang berhak untuk mendaftar beasiswa bidik misi ini merupakan siswa SMA atau sederajat yang memiliki NISN dan NPSN. Usia maksimal saat mendaftar adalah 21 tahun. Pendidikan orang tua maksimal S1 atau D4 dan tidak mampu secara ekonomi. Dibuktikan dengan memiliki kartu Indonesia Pintar dan pendapatan kotor orang tua kurang dari 4 juta per bulan atau penghasilan orang tua dibagi jumlah tanggungan maksimal 750.000 dan terakhir memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari kepala sekolah. Untuk bidik misi sendiri, biasanya guru BK juga mengetahui. Teman-teman bisa tanyakan ya, atau cek di web resminya. Selain itu, masih banyak sekali beasiswa yang ditawarkan untuk mahasiswa perguruan tinggi. Contohnya ini, teman-teman bisa cari ya. Nah, sebagai tambahan, kira-kira seperti inilah alur permohonan beasiswa. Yang pertama akan ada penawaran dari pihak kampus dan fakultas. Kemudian akan ada pendaftaran bagi pemohon dan pengumpulan berkas. Setelah itu, berkas akan diverifikasi untuk mendapatkan surat rekomendasi dari universitas. Kemudian, data akan dikirim kepada pemberi beasiswa. Selanjutnya, akan diadakan seleksi oleh universitas. Selanjutnya akan ada seleksi dari pemberi beasiswa, misalnya wawancara, berkas, dan sebagainya. Setelah itu, apabila diterima akan muncul surat keputusan. Setelah itu, dana bisa dicairkan. Setelah itu akan diadakan monitoring dan evaluasi. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mendapatkan gambaran perguruan tinggi dan memilih jurusan? Atau sudah menentukan beasiswa apa yang ingin didapatkan? Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi kami ya. Kami pamit undur diri ya teman-teman. Semangat meraih cita!